Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya Widianto, Magister Komputer. Saya merupakan dosen program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan di Politeknik Indonesia Surakarta. Hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, assessment atau biasa disebut DIA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yakni pemrograman dasar yang berbobot 3 SKS dan dipelajari di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menggunakan algoritma sebagai dasar untuk menganalisa suatu bahasa pemrograman serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari terutama di bidang kesehatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan mata kuliah pemrograman dasar ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan menggunakan perangkat lunak yang sesuai untuk memberikan solusi yang tepat. Yang kedua, merancang dan mengembangkan struktur isi rekam medis dan standar data kesehatan dengan sistem manual dan elektronik untuk memfasilitasi rekam medis elektronik, catatan kesehatan pribadi, keselamatan masyarakat, dan sistem administrasi lainnya. Yang ketiga, mampu merancang atau merekayasa perangkat lunak dengan metode pengembangan sistem informasi. Yang keempat, mampu merancang pemrograman desktop dan mobile atau website. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester di awal pertemuan, saya akan melakukan perkenalan, tujuannya untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri dengan diskusi. Apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi, di mana dalam diskusi saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan tentunya lebih serius. Beberapa quote akan saya sampaikan untuk penekanan, sehingga teman-teman mahasiswa lebih dapat chemistry dengan saya sendiri dan juga mata kuliah yang akan nanti dipelajari bersama. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait mata kuliah pemrograman dasar melalui pretest. Kemudian pada pertemuan pertama untuk perkuliahan yang saya lakukan itu acuannya melalui menggunakan RPS, di mana pertemuan pertama di bahan kajiannya yaitu pengertian dasar algoritma terdiri dari bahasa pemrograman Borland C++. Berikut lembar kerja IDE pada workspace Borland C++ beserta strukturnya, konsep user defined word dan reserved word dalam bahasa Borland C++. Pertemuan kedua, pengenalan tipe data pada Borland C++, konstansa dan deklarasi konstanta pada C++, variabel dan deklarasi variabel pada Borland C++. Kemudian di pertemuan ketiga, implementasi perintah input dan output dalam bahasa Borland C++, yaitu console application. Kemudian yang keempat, jenis operator, bentuk umum, dan cara mendeklarasikan operator pada bahasa pemrograman C++. Pertemuan kelima, struktur kontrol branching, struktur kontrol looping, dan bentuk umum dan implementasinya. Kemudian pertemuan ke-6, bentuk umum dan deklarasi struktur logika if dan switch case berikut kode programnya. Pertemuan ke-7, bentuk umum dan deklarasi struktur logika for dan while berikut kode programnya.
Di pertemuan ke-8 adalah kegiatan UTS untuk menggali seberapa jauh, seberapa paham, dan seberapa mampu mahasiswa mengetahui dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kemudian di pertemuan ke-9 ada materi terkait atau bahasan array one dimensional dan multidimensional, bentuk umum dan deklarasinya. Kemudian di pertemuan ke-10 bentuk array umum one dimensional, deklarasi array one dimensional beserta contoh programnya. Di pertemuan ke-11 bentuk umum array one dimensional, deklarasi array one dimensional serta contoh program. Di pertemuan ke-12 ada logika sortir, bentuk umum dan macamnya. Di pertemuan ke-13 ada jenis logika sortir dalam bahasa pemrograman Borland C++. Kemudian di pertemuan 14 logika prosedur, function, bentuk umum dan deklarasi. Di pertemuan ke-15 contoh program dengan prosedur dan function. Dan di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Dari masing-masing pertemuan itu memiliki beberapa karakter atau tujuan di kemampuan akhir yang diharapkan. Berbeda satu pertemuan dan pertemuan yang lain. Ada penunjukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, di antara beberapa buku pedoman atau buku referensi, serta buku penunjang. Dan untuk buku textbook sendiri, sebagai peningkatan literasi, kami di Politeknik Indonesia Surakarta sudah ada perpustakaan digital. Jadi saya menyampaikan ke mahasiswa untuk pencarian bahan referensi tambahannya langsung ke digital library yang dimiliki oleh Politeknik Indonesia Surakarta. Biasanya di awal pertemuan saya melakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan ke materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi. Yang saya gunakan pertama yang secara online itu ada Zoom Meeting, Google Meet, di mana untuk Zoom dan Google ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran secara online. Selain di media Zoom, juga digunakan untuk berdiskusi langsung terkait dengan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kalau pertemuan offline, secara tatap muka, itu saya sendiri menggunakan metode secara interaktif. Kemudian untuk absensi, di Politeknik Indonesia Surakarta sudah dilengkapi fitur siakat absen langsung. Nah, untuk absen sebelum aktif itu diwajibkan pengisian jurnal kuliah, sehingga ada ketertiban di kami, di dosen, di pendidik untuk menginkludkan jurnal kuliah terlebih dahulu sebelum mengakses mahasiswa. Termasuk penilaian langsung pun dilakukan secara transparansi sehingga mahasiswa bisa akses, yaitu disiapkan. Kemudian strategi kedua adalah dengan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara kolaborasi terkait dengan pemrograman dasar studi kasus di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Nah, untuk WhatsApp kelas sendiri, di sini prosentasenya saya gunakan lebih banyak. Kenapa? Karena dari WhatsApp sendiri, selain untuk koneksinya tidak terlalu besar untuk bandwidth-nya dan mahasiswa lebih cepat fast respon dibandingkan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Di situ terkadang koneksi kurang stabil. Namun di WhatsApp group beberapa kali pun saya sendiri menggunakan untuk video conference di WhatsApp group itu. Dan pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Yaitu di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah. Nah, di penjelasan bobot ini acuannya sudah diinputkan secara general aturan dari akademik, yaitu penilaian di UTS berbobot 25%, UAS bobot 50%,
kehadiran bobotnya 5%, penampilan, sikap, tugas bobotnya adalah 20%. Selain penilaian yang disebutkan tadi, juga ada terkait dengan kehadiran mahasiswa untuk penentu apakah mahasiswa layak untuk ujian akhir semester atau tidak. Di mana poin pertama, kehadiran mahasiswa di kelas minimal 75% dari tatap muka dosen agar dapat mengikuti ujian akhir semester. Jika kehadiran mahasiswa antara 40-74%, maka dikenakan sanksi berupa tugas tambahan. Jika kurang dari 40%, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Dinyatakan tidak lulus mata kuliah yang bersangkutan dan harus mengulang. Berikut, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman dasar. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Kita hari ini masuk ke pertemuan ketiga ya. Kemarin masih ingat di pertemuan pertama sama pertemuan kedua? Kita pertemuan pertama adalah pembahasan terkait dengan pemrograman dasar, di mana kita menggunakan aplikasi apa? Oke, nice. Sudah diinstal semua ya di masing-masing laptop, tapi saya berharap untuk laptop teman-teman pakai nanti saat di rumah. Saat ini kita menggunakan semua adalah PC. Kenapa? Karena saya berharap hasil pekerjaan teman-teman juga sudah terinput di PC masing-masing di depan teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kedua saat kita mencoba terkait dengan praktik pertama di pemrograman dasar untuk pengenalan di IDE. Oke, kemarin kita ada tugas, sudah dikerjakan? Sudah. Yang sudah selesai, siapa? Hah? 1, 2? Ayo 2. Lainnya? Belum. Kenapa? Bingung, error. Error, kenapa errornya? Kendala apa yang ditemui? Masih bingung? Oke. Ini udah selesai ya. Coba dijalankan. Ya. Kalau ini? Error, Pak. Nah, oke teman-teman. Kita juga sudah sering diskusi terkait dengan tugas kemarin. Kalau menemukan error, kemudian teman-teman masih menemukan kendala kebingungan seperti ini ya, error sama masih bingung. Kemudian ada beberapa yang sudah berhasil. Sepertinya kemarin 3 yang sudah saya nilai itu sudah sempurna, yang lainnya masih belum. Kita bahas hari ini di pertemuan ketiga. Nanti saya minta juga dari teman-teman yang sudah selesai bisa menyampaikan kendalanya di apa, atau nanti saya langsung simpulkan di sini ya. Jadi ini teman-teman, di pertemuan ketiga ini nyambung dari tugas yang kemarin terkait dengan fungsi library yang digunakan, kemudian ada listing program, file header, kemudian ada tipe data, kemudian ada operator aritmatika dan array one dimension atau 2 dimension. Nah, untuk yang error nih sudah saya ambil ya kesimpulannya. Kenapa sih kok masih ada error? Contohnya nih punyanya Mbak Puja nih. Itu masih ada untuk include-nya, itu kan hanya menggunakan IOStream. Kemarin masih ingat kita ada beberapa fungsi yang harus dimasukkan. Istilahnya adalah di library. Nah ini yang sering teman-teman tuh lupakan, karena kemarin sepertinya masih ada beberapa yang kurang fokus ya. Karakter, ingat, karakter menyatakan sebuah karakter dengan range bisa berupa huruf seperti A besar atau A kecil, kemudian digit seperti 0 atau 7 atau simbol seperti bintang dan ya, simbol dan gitu. Itu untuk karakter. Jadi kalau misalnya nih ada teks A, B, C, D, kemudian ada bintang, ada angka 0, ada dash atau garis miring, itu disebut karakter. Jadi jumlahnya itu menyesuaikan. Nah itu pun nanti penggunaannya berbeda dengan floating, switch, gets, dan coniote. Ini
yang kemarin termasuk ini tadi ya. Kemarin saya udah cek punya Mbak Cici, punya Mbak Dano, kemudian ada lagi punyanya Mbak Alina ya. Itu untuk masih banyak menggunakan function gets, lupa di conio.h, sehingga ada muncul error sebetulnya Mbak. Nah teman-teman, untuk conio.h masih ingat ya kemarin itu adalah untuk menunjukkan atau menampilkan hasil. Nah di sini ada studio.h, itu library pada bahasa C yang digunakan untuk operasi input output, kemudian YoStream, tapi itu masih banyak ya. Ini kenapa kok hanya di YoStream yang dipakai? Ini harusnya diaktifkan untuk conio.h-nya biar bisa muncul. Ya. Nah, Mbak Uci, ini bunyinya juga nih. Ini belum diberikan untuk input functionnya, sehingga di sini tidak akan bisa jalan karena kosong, ya kan? Oke, nah ini sama nih. Ini kerjasama ya, kolaborasi kan? Iya. Karena sama ini konteksnya. Oke, nggak apa-apa. Itulah fungsi untuk kita saling kolaborasi, koordinasi, tapi bukan berarti sama belum mendapatkan hasil ya. Tapi setidaknya kemarin sudah banyak teman-teman tanya. Nah ini tinggal menambahkan saja. Nah itu ya teman-teman ya, YoStream, kepanjangan dari input output stream, di mana fungsi either adalah untuk menggunakan fungsi input. Jadi kalau kemarin kita sudah membuat untuk inputannya, kemudian belum muncul ya karena itu. Kemudian untuk yang berikutnya, teman-teman, ini punyanya Mbak Ina sama Mbak Irina ya. Saya ambil nih, udah contoh buat teman-teman. Sudah saya share tadi pagi, teman-teman sempat bingung kan? Kok masih error, kemudian hasil program sudah dikirim ke G Drive, form pengumpulan tugas. Ini yang sudah sempurna karena sudah lengkap. Dan tampilannya saat dijalankan seperti ini ya. Jadi sudah muncul nih untuk input dari nama tugas, kemudian nama pasien, kemudian input lagi terakhir untuk siupnya ya. Jadi kita di sini menggunakan contoh kasus kemarin adalah pendaftaran pasien dirawat jalan. Karena sesuai dengan tujuan kita di manajemen informasi rekam medis. Nah, teman-teman, file header yang hasil pekerjaan teman-teman itu belum terlihat dengan sempurna adalah bagian beberapa pokok, ada input, YoStream, studio.h, sama conio.h. Kemarin masih banyak yang bingung kan? Nah, itu harusnya teman-teman bisa menyesuaikan. Teori sudah saya beri, kemudian saya lihat hasil download itu cukup banyak, semua kelas sudah download, tapi nggak tahu apakah hanya sebagai koleksi atau teman-teman membaca. Tapi saya yakin teman-teman sudah baca, namun memang masih ada laptop error ya kemarin. Oke. Nah untuk lab juga disilahkan teman-teman pakai setiap hari Sabtu untuk pembelajaran. Jadi nggak usah khawatir. Next di pertemuan keempat ya. Jadi kalau ada tugas lagi, dari teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya laptopnya support atau mungkin ada kendala, bisa menggunakan di lab. Nah ini untuk tipe datanya. Kemarin ada yang miss. Kemarin kan saya minta di soal itu buatlah sebagai inputan berapa hasil atau total karakter yang ada di sana. Nah teman-teman kebanyakan kemarin masih menggunakan short. Kalau short itu kan memang menyatakan bilangan bulat ya, kan untuk yang saat penginputan di nomor rekam medisnya. Tapi ada yang menggunakan float. Nah float itu kan sama juga dengan ada yang koma. Ini untuk operator aritmatik jadi berbeda ya. Kalau di bahasa pemrograman C++, kemudian bahasa pemrograman yang lainnya, itu nanti teman-teman dari penggunaan untuk operator aritmatika. Kalau di sini kita yang sama semua itu adalah di hasil bagi, perkalian pembagian, hubungan pengurangan.
Namun untuk menghitung akar, ini kita pakai SQRT di streamnya atau di inputnya. Nah, kalau di sini strcm dan array ini juga kira-kira kemarin kita menggunakan array enggak ya? Atau hanya teman-teman yang fokus di strcmp-nya atau string compare, hanya membandingkan saja. Bagaimana? Mbak Erlina kemarin menggunakan yang apa? Yang strike compare. String compare ya. Ada yang menggunakan array? Mbak Uci ya? Iya Pak, masih bingung. Oke. Array itu memang bisa digunakan. Namun kan di sini kita masih mengkomparekan untuk stringnya. Jadi ya fokus digunakan adalah di array-nya. Nanti bisa coba dicek lagi hasil pekerjaannya, sehingga nanti bisa sesuai dengan hasil luaran yang tadi ya. Yang tidak sesuai. Kemudian untuk array 1 dan 2 itu nanti teman-teman strukturnya seperti ini ya. Jadi jangan sampai ada yang kemarin kita pemrograman mobile sama pemrograman web itu kan pakai kurung awal, ada yang juga pakai siku. Nah kalau di sini kita pakai kurung awal dan ini strukturnya. Jangan disamakan ya. Kalaupun memang kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain, tapi sekali lagi kita menggunakan bahasa pemrograman Java C++. Dan ini kita langsung ke kesimpulan, karena setelah ini kita akan langsung koreksi ulang hasil pekerjaan teman-teman yang kemarin masih error, masih bingung, dan yang sudah selesai. Nanti silakan teman-teman bantu ya untuk cross check ke temannya errornya di mana, diperbaiki sehingga nanti bisa ada pemahaman bersama. Untuk pertemuan 3 kali ini kita mau tugas ya, karena pertemuan pertama sudah tugas merangkum apa itu Java, pemrograman C++, pertemuan kedua soal studi kasus, di pertemuan ketiga ini kita pembahasan. Untuk nilai sudah saya berikan di siakat, teman-teman bisa cek di nilai tugas. Kalau memang ada yang merasa kok nilai saya kurang gitu kan, atau mungkin ada yang merasa kelebihan, nanti bisa sampaikan. Karena apa yang sudah saya berikan itu sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Tapi saya masih ada 3 kali tugas lagi, karena di 1 semester ini saya hanya memberikan 4 kali tugas. Gitu teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri kita lanjut untuk ke praktik, karena praktik di sini nanti kita langsung mengerjakannya tidak di dalam lab ya. Kenapa? Hasil pekerjaan di sini kan terkait dengan alur penerimaan pasien. Kita nanti ke klinik yang ada di belakang kampus, itu nanti kita mulai melakukan langsung pantauan real integrasi di lapangan, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan untuk pemrograman dasar di Java ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, saya akhiri. Habis ini kita bareng-bareng sama-sama kita keluar ke klinik, kita pantau teknis secara real di lapangan, kemudian kita aplikatifkan ke pemrograman dasar kita. Oke, begitu teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian paparan terkait metode pembelajaran yang saya lakukan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.